tetap semangat. Salam kangen dari Bu Adija, udah pengen banget kita ketemu, tapi apa boleh buat, keadaan kita masih belum memungkinkan untuk kita bertemu. Tapi tidak usah berkecil hati lewat media pembelajaran ini, mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang Bu Adija sampaikan. Sebelum masuk materi, Bu Adija mau mengucapkan selamat, kalian sudah kelas 9, artinya kalian harus lebih semangat lagi, harus lebih giat lagi belajarnya, supaya nanti ke depannya nilai kalian lebih bagus, dan kalian bisa masuk ke sekolah yang kalian inginkan, gitu ya. Oke, anak-anak ibu, sebelum kita masuk materi, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, di kelas 9 ini materi IPS yang akan kita pelajari ada 6 materi pokok di satu semester ini. Yang pertama materinya berkaitan letak dan luas benua-benua yang ada di dunia, nanti ada 5 benua. Kemudian yang kedua, kondisi alam masing-masing benua dan negara yang ada dalam benua itu. Kemudian yang ketiga, dinamika penduduknya. Kalau sudah belajar alam, belajar penduduk pastinya, karena manusia tidak bisa hidup tanpa alam, dan alam tidak bisa dan alam bergantung pada manusia. Itu kan sudah hukum alam, ya. Nah, yang keempat, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua-benua Asia dan benua sekitarnya. Dan yang kelima, perubahan sosial budaya yang terjadi. Yang terakhir adalah globalisasi. Oke, anak-anak ibu, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Tujuan pembelajarannya adalah seperti pertama kali belajar IPS, bahwa tujuan IPS adalah untuk berinteraksi antara yang satu dengan yang lain dan untuk mengetahui bagaimana kehidupan sosial masyarakat di lingkungan luas. Itu adalah tujuan pembelajaran. Ingat, ilmu pengetahuan sosial tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan lingkungan sosial sekitar kita, baik yang ada di samping kita, di negara kita, bahkan di negara-negara tetangga, bahkan semua yang ada di dunia. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran khusus adalah untuk mengetahui di mana benua Asia, siapa saja negara-negara yang ada di benua Asia, bagaimana kehidupan negara di benua Asia, dan benua-benua lainnya. Ya, itu tujuan khususnya. Nanti ada 5 benua yang akan dibahas. Oke, anak-anak ibu, kalau kalian sudah pegang buku, sudah mendapatkan buku paket, kalian bisa lihat di buku paket. Di situ ada bab 1, materi yang pertama, yaitu interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Ya, di buku paket kalian kalau yang sudah punya bisa dibuka, bisa dilihat. Itu bab 1-nya. Nah, yang akan dibahas nanti di halaman berikutnya, gitu ya. Saya kangen banget, Bu Adija pengen banget ketemu kalian loh, tapi mau diapain gitu ya. Oke, yang pertama adalah yang dibahas apa aja benua yang ada di dunia. Di dunia itu ada 5 benua besar. Yang pertama benua Asia, yang kedua benua Amerika, yang ketiga benua Australia, yang keempat benua Afrika, dan yang terakhir adalah benua Amerika. Oke, saya ulang ya secara berurutan. Yang pertama adalah benua Asia, yang kedua benua Amerika, yang ketiga benua Afrika, yang keempat benua Australia, dan yang kelima benua Eropa. Ya, kurang lebih dari 5 benua itu nanti kalian bisa mereview atau menganalisis mana sih benua yang paling besar, mana benua yang penduduknya paling banyak, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke yang pertama, benua Asia dulu. Di mana sih benua Asia? Waktu kelas 7 kita sudah pernah, kelas 8 kita sudah pernah membahas sekilas tentang benua Asia, tentang negara-negara yang ada di Asia, tapi mungkin bahasannya hanya Asia Tenggara atau ASEAN gitu ya. Nah, kalau ASEAN hanya bagian dari Asia. Benua Asia itu dibagi menjadi 4 kelompok, gitu ya, 4 kelompok bagian, yaitu sebelah utara, kemudian Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Tenggara. Gue ulang ya, jadi dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama Asia Barat, kemudian yang kedua Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Selatan. Siapa aja negara-negara yang ada di dalamnya nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Oke, kita masuk benua yang pertama, yaitu benua Asia. Benua Asia itu dibagi menjadi 5 bagian negara, yaitu Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Tengah. Jadi ada 5 bagian negara. Nah, luas benua Asia itu sendiri yaitu seluas 44 juta kilometer persegi, serta dengan jumlah penduduk sebanyak
4.626 miliar. Aduh, gue aja keselio lidahnya, gue jolong ya. Jadi jumlah penduduknya sampai 4,626 miliar. Berarti dari 44 juta kilometer dibagi jumlah penduduk, berarti satu penduduk dapat rumah berapa meter tuh, gitu ya kurang lebih. Itu secara geografisnya kondisi negara Asia. Kemudian yang kedua Amerika, ya. Nah, untuk benua Amerika sendiri itu berbatasan dengan benua Asia, adanya di belahan bumi bagian barat. Kemudian luas negaranya beda dikit sama Asia. Kalau Amerika itu 42,57 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 4, miliar juga, ya. Nah, termasuk negara yang penduduknya banyak. Nah, kalau Amerika itu cuma dibagi menjadi dua, ya, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Jadi dia satu benua dibagi menjadi dua bagian, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nanti saya dibagi lagi. Yang ketiga benua Afrika. Nah, kalau kamu lihat di buku ada petanya. Ini Afrika nih. Kalau kita bicara Afrika, berarti kita mengenal ada satu suku yang di benua Afrika itu yang perlu ditolong, yaitu suku Ethiopia. Tapi nanti lengkapnya akan dipelajari di materi berikutnya. Ya, sekarang kita mengenal aja dulu. Benua Afrika itu luasnya sekitar 30,29 juta kilometer. Jadi lebih kecil dari benua Asia dan dari benua Amerika. Jadi benua yang ada di posisi ketiga dengan luas 30,29 juta jiwa, ya. Nah, kemudian yang keempat ada yang namanya benua Eropa. Benua Eropa luasnya lebih kecil lagi, yaitu sekitar 10,35 juta. Dan yang terakhir ada yang namanya benua Australia, benua yang paling kecil dan paling akhir, gitu ya. Benua dan nama negaranya sama, jadi ada ciri khas di benua Australia dan Amerika karena nama benua dan nama negaranya sama, gitu ya. Di Australia, di negara Australia juga, tapi nama benua juga, ya. Nah, luas benua Australia sekitar 8,9 juta kilometer persegi. Nah, dari 5 benua itu, jadi kamu udah bisa tahu kan mana benua dengan luas terbesar dan mana yang paling kecil. Oke, boleh saya ulang ya. Ada 5 benua besar. Yang pertama Asia, yang kedua Amerika, yang ketiga Afrika, yang keempat Eropa, dan yang kelima Australia. Dari 5 benua tersebut itu sudah berurutan dari yang paling luas sampai yang paling kecil, serta dari jumlah penduduk yang paling banyak sampai ke jumlah penduduk yang paling sedikit. Oke, anak-anak ibu, karena ini materi pertama, itu hanya sekedar gambaran. Nanti kedepannya kita akan membahas satu persatu dari masing-masing benua, mulai dari benua Asia dulu. Nanti di pertemuan berikutnya pesan ibu, bukunya dibaca, kalian sudah kelas 9, belajarnya harus semangat, yang rajin, gak boleh males, tetap semangat walaupun di rumah, jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.